dikasih jeda 5 menit nggak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Udah pada sarapan belum, Nak? Belum, Bu. Udah, Bu, tadi, Bu. Wah, Tapi masih sedikit. masih sedikit, nanti bisa ditambah lagi nih waktu jam istirahat. Nah, sebelum Ibu mulai, tolong rapikan dulu bajunya, dipersiapkan alat tulis yang mungkin diperlukan, kemudian cek, lihat lagi bawah kolong mejanya, kalau ada sampah silakan dibuang dulu di tong sampahnya. Oke. Kemudian untuk hari ini semuanya hadir ya, Nak ya. Tidak ada yang sakit, sehat semua ya. Bu Rila, gimana? Bu Rila hari ini masuk semua kan ya? Iya, Bu. Semua hadir, Bu. Alhamdulillah. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai budaya Banten ya, seperti yang kita ketahui bahwa kita itu bertempat tinggal di Banten, otomatis kita harus tahu dong budayanya seperti apa, kemudian produk-produknya seperti apa, karena budaya itu cerminan dari cerminan dari perilaku masyarakat Banten, seperti itu. Kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai kebudayaan Banten. Kemudian tujuan kegiatan pembelajarannya yang pertama, kita akan melakukan diskusi kelompok mengenai produk lokal, budaya Banten, dan budaya nasional. Kemudian kalian juga nanti akan membuat yang namanya project poster untuk mempromosikan budaya Banten tersebut, agar orang lain itu tahu sebenarnya Banten itu seperti apa sih, orang-orang Banten seperti apa sih, kebudayaannya seperti apa. Oke, kemudian Ibu akan menayangkan satu tayangan, ya. Oke, apakah sudah tampil Bu Yuke? Sudah, Ibu. Oke, di sini Ibu ada satu pertanyaan nih mengenai bolehkah generasi muda Indonesia menyukai kebudayaan dari negara lain? Seperti itu. Coba kalau menurut kalian boleh nggak sih seperti itu? Kalau dari Pak Jamsari boleh nggak, Pak Jamasri? Iya, saya dipindah namanya. Mohon maaf ya. Iya, Ibu. Ibu, kalau saya menurut saya boleh, tapi harus ada ini, Bu, penyaringan lagi dari mungkin dari Bapak Ibu guru, kan Bapak Ibu guru yang lebih tahu. Kami hanya ikut arus, Bu. Begitu, Ibu. Oh, kata sering nonton sosial media, nonton video-video seperti itu ya, akhirnya kenal tuh yang namanya budaya negara, budaya Korea itu seperti apa sih, akhirnya mengenali seperti itu. Drakor, Bu, senangnya iya, drakor sama BTS, Bu, itu senang sekali, Bu. Oh iya, Ibu juga suka tuh. Tapi sebenarnya boleh nggak sih menyukai? Kalau menurut Nak Nizam gimana? Boleh nggak kita menyukai kebudayaan dari negara lain? Boleh sekali, Bu. Karena itu kan budaya luar. Tapi kita harus ingat, walaupun kita cinta budaya luar, kita harus tetap ingat dan cinta terhadap budaya kita sendiri, Bu. Gitu. Oke, bagus sekali pernyataannya. Kemudian Ibu punya satu video, ya. Ibu minta tolong kalian untuk lihat video ini, kemudian apa sih pendapat kalian mengenai fenomena yang terjadi di dalam video ini? Sedang proses ya.
Ini suaranya terdengar nggak, Nak? Tidak, Bu. Aduh, ini gimana nih? Ada kesalahan teknis yang nggak bisa memutar suara. Dominasi budaya Korea di dunia termasuk Indonesia digemari generasi muda. Ini tidak lepas peran pemerintah Korea Selatan Apakah sudah terdengar suaranya, Nak? melalui budaya. Sudah, Bu. Membuka Sudah, Bu. budaya lokal Indonesia melawan dominasi budaya asing termasuk budaya Korea. Spesial di Hari Subuh. Ibu mohon maaf, ini saya skip aja ya. Sepertinya koneksinya nggak stabil, Bu. Nggak bisa memutarkan video, Bu. Mohon maaf ya, Nak ya, videonya tidak dapat tidak dapat kita lihat karena terkendala jaringan internet Ibu yang kurang stabil. Kemudian di sini Ibu ada data mengenai survei nasional keterlibatan penduduk dalam pertunjukan seni. Coba Bu Rila, apa sih diagram ini tuh membahas mengenai apa sih, Bu Rila? Izin menjawab ya, Bu. Menurut saya, dari gambar yang ditampilkan di PPT, ini adalah hasil survei nasional tentang keterlibatan penduduk Indonesia dalam pertunjukan seni di tahun 2021. Nah, yang tidak terlibat itu sekitar 99,5%, Bu. Lalu yang terlibat dalam seni hanya 0,5%, Bu. Oke, kemudian ternyata ada 99% yang tidak terlibat dalam kesenian Indonesia. Bagaimana pendapat Nak Irwan mengenai fenomena 99% orang Indonesia itu ternyata tidak terlibat dalam kesenian Indonesia? Ada tanggapan, Nak? Oke, ini Bu, kayaknya orang-orang kita itu nggak paham dan nggak mau peduli, Bu, terhadap budaya kita. Jadi seakan-akan acuh terhadap budaya kita sendiri, padahal itu kan tanggung jawab kita sebagai bangsa untuk melestarikan budaya kita. Seperti itu, Bu. Betul sekali ya jawaban dari Nak Irwan. Kalau Nak Atep gimana nih? Nak Atep melihat fenomena 90% warga negara Indonesia itu tidak terlibat di dalam pertunjukan kesenian Indonesia. Ada tanggapan nggak, Nak? Ya, Bu, menurut saya
itu dikarenakan masuknya budaya luar, Bu, yang langsung diterima begitu saja sama warga kita. Seperti itu, Bu. Bagus ya. Jadi kita sudah tahu nih bahwa ternyata kenapa sampai 90% itu tidak terlibat karena ya satu karena adanya arus globalisasi yang ternyata di Indonesia itu tidak budaya asing itu cepat sekali menyebar lewat kecanggihan teknologi sekarang. Kemudian bagaimana agar bisa meningkatkan nilai 90 agar bisa meningkatkan keterlibatan warga negara dalam kesenian tradisional atau kesenian dalam negeri. Yang pertama itu adalah kita harus mengenali produk lokal. Kita harus mengenali dulu sebenarnya budaya lokal Indonesia, budaya Indonesia itu seperti apa, budaya lokal itu seperti apa. Setelah mengenali, baru kita bisa menggunakan produk dalam negeri dan mencintai budaya dalam negeri. Kemudian tahap yang nomor 3 adalah kita bisa nih setelah kita mencintai, kita bisa mempromosikan produk atau budaya dalam negeri itu kepada orang lain, kepada warga negara asing dan lain sebagainya. Kemudian pernahkah kalian menjumpai aktivitas tersebut, aktivitas dalam gambar tersebut? Nah, Wahyu pernah menjumpai gambar-gambar seperti ini nggak? Pernah menjumpai aktivitas seperti ini nggak? Iya, Bu, pernah. Yang daerah. Yang mana? Yang mana? Ini yang pojok kanan bawah, Bu. Ini waktu 17-an, Bu, kemarin, Bu. Oke. Ini itu apa, Nak? Menurut Nak Wahyu? Itu kebiasaan adat di daerah sekitar, Bu. Oke. Kalau di tempat saya ada itu, Bu, namanya ini, Bu, Festival Gunung Slamet, Bu. Sama juga kayak gitu-gitu juga, Bu. Masih ada sampai sekarang, Nak? Masih, ini di bulan September, Bu, kemarin. Masih, oke. Kalau Nak Yuke pernah melihat gambar ini nggak? Gambar yang Ibu tunjuk? Kalau saya belum, Ibu, belum pernah melihat. Jadi nggak tahu dari budaya mana. Oke, kalau yang ini Nak? Belum juga, Ibu. Belum juga ya? Iya, saya udah sekali, Bu. Iya, ini merupakan salah satu bentuk budaya yang ada di daerah kita, daerah Banten. Memang dalam pelaksanaannya sekarang itu tidak terlalu familiar seperti itu, karena hanya dijumpai di daerah-daerah tertentu seperti Serang, Cilegon, seperti itu. Dan kalau kita kan masuknya Tangerang Selatan nih, makanya kita percampuran budaya antara Jakarta dengan Banten ya itu tidak terlihat di dalam gambar-gambar ini. Kemudian sebenarnya kebudayaan itu apa sih? Ada yang ingin menyatakan pemikirannya, nggak menyampaikan pemikirannya, sebenarnya kebudayaan itu apa sih? Pak Nak Nizam? Kebudayaan Nak Sari. Silakan, Nak. Kebudayaan itu adalah sesuatu tingkat yang paling tinggi dari kebiasaan, Bu. Awalnya kan dari kebiasaan, lama-lama menjadi kebudayaan, Bu, seperti itu. Oke, kalau dari Nak Jamsari sendiri kebudayaan apa, Nak? Bu, Jamasri, Bu, bukan Jamsari. Iya, Nak, mohon maaf ya. Iya. Tidak apa-apa, Bu. Kalau saya, Ibu, kebudayaan itu sesuatu yang ini, Bu, yang kita laksanakan setiap hari. Contohnya seandainya saya ini makan di tengah pintu ini tidak boleh karena itu bukan budaya kita, seperti itu, Bu, mungkin, Bu. Jadi kayak kebiasaan sehari-hari seperti itu ya. Kalau Ya, Nak Iksan, kebudayaan itu apa, Nak? Ini, Bu, kebudayaan itu kayak tradisi, Bu, turun-temurun gitu, Bu. Betul. Jadi kebudayaan itu satu tradisi yang awalnya itu merupakan kebiasaan, kemudian menjadi tradisi yang diturunkan terus turun temurun dari generasi ke generasi. Kemudian kalau
generasi generasi sekarang ya itu tidak menurunkan kebudayaannya ke generasi yang akan datang, akibatnya apa nak kira-kira? Silakan Nak Iksan, akibatnya apa kalau kebudayaan itu tidak diturunkan? Nanti budayanya bisa hilang, Bu. Kalau tidak ada yang meneruskan, ya nanti yang tadinya ada jadi nggak ada, Bu. Gitu. Iya, betul. Jadinya kita kehilangan budaya ya, seperti itu. Terima kasih ya, Nak ya. Nah, kebudayaan sendiri itu adalah hal-hal ya berasal dari kata budi atau hal-hal yang berkaitan dengan akal manusia seperti itu. Kemudian di dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah culture atau kultur. Kemudian budaya itu mengenai cara hidup ya, cara hidup yang diwariskan seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Kemudian budaya itu merupakan pola hidup yang menyeluruh. Jadi kalau kalian pernah mendengar istilah jangan jadi kacang yang lupa dengan kulitnya, seperti itu. Jadi kita itu kacangnya nih, kita itu kacangnya, orangnya, dan kebudayaan itu adalah kulit kita, pakaian yang kita kenakan ya. Jangan sampai kita menjadi kacang yang lupa kulitnya, yang artinya kita itu tidak memakai pakaian apapun seperti itu, atau kita menggunakan pakaian yang tidak berasal dari asalnya seperti itu. Oke. Kemudian Selo Sumarjan mengemukakan bahwa kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat, yang artinya bahwa budaya itu adalah sebagai bentuk dari rasa, karya, dan cipta masyarakat. Kemudian wujud dan komponen kebudayaan apa aja? Ada gagasan, aktivitas, artefak, unsur kebudayaan, kesenian, sistem kepercayaan, dan bahasa. Kemudian tantangan apa sih yang kita yang berkaitan dengan pengenalan kebudayaan? Tantangan apa sih yang menjadi tantangan kebudayaan Indonesia sekarang? Nak Yuke, kira-kira Indonesia punya tantangan mengenai kebudayaan nggak nih? Punya Ibu, banyak. Karena banyak sekali anak muda zaman sekarang, khususnya seperti saya, yang mungkin tidak bisa melestarikan kebudayaan, tidak bisa main angklung, tidak bisa menari-nari daerah tradisional seperti itu, Ibu. Nah, kalau mempunyai tantangan tersebut, kira-kira strateginya apa nih untuk menyelesaikan, untuk kita bisa berhasil melewati tantangannya? Kira-kira strateginya apa? Strateginya dengan belajar untuk mencintai budaya sendiri, Ibu. Mungkin kalau di sekolah ada ekskul, saya bisa ikutan ekskul yang berkaitan dengan budaya seperti tari tradisional, seperti angklung, atau budaya-budaya lainnya itu, Ibu. Oke, bagus sekali ya. Memang betul bahwa kebudayaan Indonesia itu mempunyai tantangan yang cukup sulit di tengah kemajuan era globalisasi. Salah satu untuk melewati tantangan ini adalah kita dengan lebih mencintai, lebih mengenali seperti itu. Kemudian Ibu ada salah satu proyek ya agar kalian bisa mengenali budaya Indonesia, terlebih khususnya kebudayaan Banten. Kemudian untuk menyelesaikan proyek ini, silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 40 siswa, karena jumlah kelas kalian kan ada 40, jadi satu kelompok masing-masing 10 siswa. Kemudian setelah kalian berkelompok menjadi 10 siswa dalam satu kelompok, kemudian kalian tentukan konsep poster, ya, poster mengenai kebudayaan Banten yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, sesuai dengan temanya. Kelompok pertama nanti ketua kelompoknya Pak Iksan, Nak Iksan. Nah, Iksan nanti membuat poster mengenai kebudayaan Banten, khususnya adalah bertemakan kesenian tradisional, kesenian tari tradisional. Kemudian kelompok 2 dengan ketua Pak Wahyu membuat poster mengenai kesenian bela diri Banten.
Kemudian kelompok 3 Nak Jamasri ya mengenai tradisi masyarakat Banten, dan kelompok terakhir adalah Nak Irwan mengenai alat musik Banten seperti itu. Oh iya, mengenai kerajinan batik Banten seperti itu. Kemudian setelah kalian tentukan tema, setelah kalian berkumpul dalam satu kelompok dengan tema tersebut, kalian bagi pembagian tugas kelompok yang didasarkan pada LKPD yang Ibu berikan. Seperti itu. Kemudian nanti secara berkala kalian laporan mengenai Ibu tentang laporan kepada Ibu mengenai perkembangan proyek poster yang sedang kalian kerjakan. Kemudian kalian diskusikan, sampaikan kendala yang dihadapi dalam pembuatan proyek kepada teman satu kelompok dan guru. Kemudian yang terakhir adalah kalian mengunggah poster tersebut di laman Instagram salah satu anggota kelompok dan kita saling mengomentari. Kemudian nanti di akhir pembelajaran akan ada presentasi mengenai poster yang sudah diberikan. Seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya ya silakan kalian buka, silakan kalian berkumpul, kemudian kerjakan LKPD yang Ibu berikan seperti itu. Kemudian untuk lembar LKPD-nya sudah ada ya Nak ya, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ya, kemudian dari kelompok Pak Wahyu ada kesulitan nggak mengerjakan proyek ini? Ada ini Bu, kebetulan saya juga pindahkan kita nyari sumbernya gitu Bu. Kira gimana ya? Oh, untuk sumber silakan cari di ini Nak, di Google Scholar ya, di Google Scholar kan ada jurnal-jurnal tuh. Tadi temanya apa? Silakan tulis aja di situ, cari, kemudian pilih yang dibutuhkan, data-data yang dibutuhkan seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, kemudian Iksan ada kendala nggak dalam pembuatan poster ini? Ibu, ini untuk bikin posternya, aplikasinya bebas apa gimana Ibu? Oh iya, Ibu lupa. Untuk aplikasinya kalian bisa menggunakan Canva. Kalian kan pasti udah sangat mahir kan dalam menggunakan Canva. Kalian bisa pilih template-template yang sesuai, kalian bisa tambahkan gambar-gambar, seperti itu. Ya. Kemudian dari kelompok Nak Irwan ada kendala nggak, Nak? Alhamdulillah Ibu Bu. Irma, sebentar Mas Irwan, izin ke toilet Bu ya. Oh iya, boleh Nak, silakan. Iya Bu, menyambung yang tadi, sepertinya belum ada Bu. Nanti kalau misalkan saya menemukan kesulitan, nanti saya konfirmasi ke Ibu ya Bu ya. Iya, betul. Kalau Bu Rila gimana nih? Nak Rila diem-diem aja bisa nggak nih? Iya, lagi mencari sumbernya, Bu. Kalau Mencari bisa, sumbernya. iya, sumbernya. Yang mana yang bagus, Bu, untuk tema poster kelompok kami, Bu. Oke, nanti bisa minta pendapat teman yang lain ya. Kalau bingung, jangan bingung-bingung, kan punya kelompok gitu. Nanti bisa tanya, ini bagus nggak gitu. Oke. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Bu Irma. Ya, kenapa Nak? Ini Bu, apa namanya, buat posternya itu, kita kalau misalkan posternya model kayak mau pagelaran seni, boleh nggak? Pagelaran seni. Iya kan, Boleh, dapatnya seni tari. boleh Nak, seperti itu. Bisa di apa namanya, bikin kayak video singkat ya, kayak bisa dibikin kayak video singkat mengenai kompilasi tari-tarian seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke, kayaknya ini bakal bagus banget nih posternya. Bu Irma mau tanya. Iya, silakan Nak. Kenapa Nak?
saya bingung Bu, misalkan saya bikin video sama poster kan, nah itu nanti sumbernya dicantumin nggak Bu, misalkan saya kan nyantumin foto atau video, karena kan sumbernya kan katanya nggak boleh dari Blogspot sama sama apa tuh namanya WordPress sama Wikipedia, gimana? Untuk sumber gambar boleh nak dicantumkan, ngambil gambarnya dari mana itu, yang penting karena ada sumber yang kamu ambil seperti itu. Jangan ambil gambarnya aja tanpa menyertakan sumbernya. Seperti itu kalau gambar ibu perbolehkan. Seperti itu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Kayaknya udah pada Ibu, selesai ya ini ya. izin ke toilet dulu Bu ya. Boleh, silakan nak. Mau ngapain ke toilet? Mau pipis. Ya boleh, silakan nak. Oke, kayaknya ini udah selesai semua ya. Nah, kalau udah selesai semua, Ibu minta tolong perwakilan salah satu anggota kelompok mengunggah posternya di Instagram, kemudian tag Bu Irma, kemudian tag anggota kelompok yang lainnya, seperti itu. Setelah itu, secara bergantian kita akan presentasi mengenai poster yang sudah dikerjakan. Oke, untuk perwakilan kelompok boleh secara bergantian maju untuk menyampaikan hasil diskusinya, hasil proyek mengenai poster kebudayaan yang sudah kalian bikin, seperti itu. Kemudian boleh Nak Iksan untuk menyampaikan poster yang sudah dibikin. Iya Ibu, share screen apa gimana nih Bu? Oh ini aja ya Bu ya, saya langsung presentasiin aja ya Bu Ya, ya. langsung presentasikan aja. Nak. Iya Bu, ini saya bikin poster tarian Banten, salah satunya Bu ya, tarian adatnya itu ada tari grebek terbang gede Bu. Nah itu nanti kayak ada apa namanya, semacam rebana gitu Bu. Untuk kostumnya, kita kostumnya warna-warni Bu, ini Bu yang saya bikin gitu. Bagus banget tuh. Iya, terus ada tari rampak beduk juga Bu. Nah nanti itu perpaduan tarian sama seni memukul beduk gitu Bu. Ini biasanya di acara-acara besar di Baduy Bu, ditampilkannya seperti itu Bu. Biasanya pada acara-acara sebagai ungkapan rasa syukur gitu Bu. Kita untuk alam dan juga kepada Tuhan, seperti itu Ibu. Jadi tarian itu sebagai wujud dari rasa syukur ya Nak ya. Iya Ibu, betul. Iya. Jadi masyarakat Banten itu mengungkapkan rasa syukur melalui kegiatan tari-tarian seperti itu ya. Jadi ketika kita mendapat nikmat, ketika kita mendapat satu kemudahan ya, kita harus mengucapkan syukur ya. Salah satunya kalau di Banten itu mengadakan tarian yang tadi sudah disampaikan oleh Nak Iksan. Kalau Nak Irwan sendiri coba presentasikan hasil posternya. Iya Bu. Verbal aja. Iya Bu, jadi untuk alat-alat musik Banten Bu, ternyata ada beberapa Bu. Jadi seperti yang beduknya untuk di acara rampak beduk, terus ada angklung buhun juga Bu. Terus yang terakhir ada dog-dog lonjor. Nah, semuanya ini ternyata digunakan dalam acara terkait dengan budaya yang ada di Banten tadi Bu, seperti kelompoknya Ihsan Bu. Seperti itu. Nah, tujuan dan fungsinya juga hampir sama dengan kelompoknya Ihsan Bu. Seperti itu Bu. Oke, bagus sekali ya hasil presentasinya sudah jelas mengenai alat musik yang ada di Banten, seperti itu, bahwa di Banten itu punya alat musik yang salah satu gunanya adalah untuk mewujudkan rasa syukur, seperti itu. Kemudian dari kelompoknya Nak Wahyu tadi, coba presentasikan hasil proyeknya. Terima kasih Bu kesempatannya. Tadi membicarakan tentang ini ya Bu, masalah alat musik. Alat musiknya ini kalau di Banten sendiri
ada debus, Bu. Nah, kesenian ini diciptakan pada abad ke-16 pada masa Sultan Maulana Hasanuddin itu, Bu. Nah, jadi di sini ada gambar-gambar debusnya. Seperti itu, Bu. Ya, kita lanjutkan dulu dari kelompoknya Pak, dari kelompoknya Nak Jamasri. Iya Ibu, di kelompok saya mau presentasi. Untuk kelompok saya itu Bu, itu menggunakan alat musik drum black. Kalau drum black itu beda dengan drum band Bu ya. Kalau band itu atau marching band itu kan lengkap Bu alat-alatnya. Kalau drum black itu seperti besu, seperti botol-botol yang bekas-bekas seperti itu Bu. Itu digunakan pada saat biasanya ada orang mantu Bu, orang menikah itu sebagai hiburan Bu. Alat-alat sederhananya seperti itu Bu. Dan juga pada saat seandainya acara 17-an Bu, itu sebagai pengiring. Kalau di Banyu Biru itu topeng ireng Bu, atau kuda lumping lah ya, kuda lumping Bu, itu digunakan untuk itu Bu, drum black-nya Bu. Oh, gitu iya. Bu. Ya, Bu. Bagus sekali ya Nak ya. Kalau dari Nak Yuke ada komentar nggak mengenai poster yang sudah dibikin oleh kelompoknya Nak Jamasri? Iya, untuk poster dari kelompok Jamasri itu saya rasa sudah bagus Ibu, karena sudah mengenalkan bukan cuma budaya Banten aja, tapi budaya dari Banyu Biru. Ya mungkin kita juga nggak pernah dengar, tapi akhirnya kita jadi tahu ya Bu, seperti itu. Kemudian sangat bagus sekali ya poster-poster yang sudah kalian bikin. Semoga kalian semakin mencintai, kalian semakin mengenal, dan bisa ikut serta dalam mempromosikan budaya Banten ini kepada orang lain seperti itu. Kemudian Nak Rila, kesimpulannya apa Nak dari pembelajaran hari ini, apa yang Nak Rila dapatkan? Iya Bu, kalau menurut saya yang poin pertama, karena kebudayaan ini jangan sampai luntur gitu kan Bu. Jadi kita juga harus mengenal budaya kita sendiri itu seperti apa, bentuknya seperti apa, lalu kita kembangkan gitu. Bisa jadi kita mengikuti kegiatan ekskul yang ada di sekolah. Mungkin yang suka hobinya tari bisa mengikuti tari, kalau yang suka musik bisa ikuti musik, begitu juga yang sebagainya Bu. Itu menurut saya Bu. Iya, sangat bagus sekali. Kalau Nak Rila sendiri itu sukanya di kebudayaan apa Nak? Suka tari-tarian atau apa ya? Kalau saya suka di tari Bu. Wah, pinter nih. Nanti kapan-kapan ini ya tampil di acara pembukaan event-event sekolah seperti itu. Boleh Bu, saya ikut sanggar tari Bu di sekolah Bu. Wah, hebat sekali. Bisa nih dijadikan contoh buat teman-temannya. Jadi jangan cuma kenal K-pop aja, jangan cuma kenal BTS aja, tapi kita juga harus mengenal budaya-budaya lokal Indonesia seperti tari-tarian, tradisi-tradisi punjung mulut, seperti itu kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang tersebut. Ya, kemudian kita sudah di akhir pembelajaran. Nah, Atep bisa mendengar suara Ibu? Bisa Bu. Kira-kira nih, Atep sudah paham belum materi mengenai kebudayaan lokal ini? Iya Bu, saya sudah paham materi yang telah disampaikan Ibu tadi tentang kebudayaan lokal Bu. Alhamdulillah sudah paham semua ya Nak ya, sudah tahu dan bisa untuk diaplikasikan ya, jangan sekedar tahu aja tapi bisa diaplikasikan ke dalam kegiatannya sehari-hari seperti itu. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran hari ini apa yang belum kalian pahami Nak Irwan? Nak Irwan ada yang tidak dipahami nggak? Atau sudah paham semuanya? Iya Bu, alhamdulillah Bu, saya sudah paham. Ternyata
alat-alat musik, terus budaya Banten, itu kan semua jadi kewajiban kita untuk menjaga atau melestarikan gitu ya Bu ya. Terus yang kedua juga budaya kita itu kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan, seperti itu Bu. Betul. Kemudian dari yang hadir di sini, ada yang mau bertanya nggak Nak mengenai materi ini, mengenai aktivitas belajar hari ini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Aku mau nanya Bu, Silahkan Nak, mau tanya apa nih? Bu, kita ada PR nggak Bu nanti Bu terkait materi ini? Oh, kalau PR nggak ada ya. Bu Irma nggak suka mau ngasih-ngasih PR. Cuma untuk materi selanjutnya itu kan kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara nih. Nah, biar kalian bisa ngikutin pembelajaran minggu depan ya, kalian terlebih dahulu membaca mengenai hak dan kewajiban warga negara ya. Membacanya di mana? Ada di modul pembelajaran yang Ibu berikan. Bisa membaca di internet ya, bisa mencermati berita-berita terkini seperti itu tuh, kasus Kanjuhan ya, itu bisa kita pelajari, bisa kalian lihat dulu, bisa kalian cari informasi terlebih dahulu buat kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sudah paham semua, tidak ada pertanyaan. Untuk besok ya, untuk besok aktivitas belajar kalian adalah mengenai hak dan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kalian bisa cari dulu informasinya seperti itu, biar ketika kelas berlangsung ya, kelas akan berlangsung, pertemuan besok kalian sudah paham, oh iya ini loh yang dibahas ya. Jangan sampai masuk kelas itu seperti tong kosong, belum ada isinya apapun ya. Jadi biar kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian belajar lebih dahulu seperti itu. Oke ya Nak. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih partisipasinya. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa belajar lebih baik lagi. Seperti itu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu.